Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang IHSG dan LQ45 saatnya rebound. Saatnya rebound, ya, tanda tanya ya. Dan kalau dia rebound, kira-kira faktor pendukungnya apa? Em, Meski sempat rebound di 3 Desember, naik 2,1%, year to date IHSG masih minus 1%. LQ45 lebih parah, dia naik 3% di 3 Desember, year to date juga masih turun 11%. Ini saya buat waktu tanggal 3 Desember. Tanggal 4 Desember kembali naik lagi. Indeksnya naik sekitar 1, LQ45 juga hampir 2% gitu. Nah, IHSG sudah plus, tapi mungkin masih 1%-an. LQ45 juga minusnya masih belasan persen sih, atau 10-an persen gitu. Nah, apakah rebound ini bisa bertahan lama? Dan kira-kira kalau dia bertahan, faktor pendukungnya apa? Kalau dari luar negeri itu sayangnya ya, saat ini masih banyak lebih dominan itu sentimen negatif. Inflasi inti PCE, jadi inflasi yang jadi acuan Bank Sentral US untuk menurunkan suku bunga, itu naik dari 2,7% di bulan September menjadi 2,8% di bulan Oktober. Nah, secara prinsip dia butuh angka ini ke 2% karena itu targetnya. Kalau makin mendekati 2%, berarti makin cepat dia turunkan suku bunga. Sementara kalau makin menjauhi 2%, menurunkan suku bunganya itu bisa tertunda. Kenapa? Karena khawatir kalau dia turunkan terlalu cepat, malah inflasinya balik lagi gitu. Nah, ini dari sisi ekonominya. Yang kedua, Donald Trump belum menjabat nih. Tapi dia sudah tebar, bukan misalnya orang tebar pesona, dia tebar ancaman kemana-mana. Jadi dia mau pajakin waktu itu China, kalau nggak salah 10%, kemudian Kanada dan Brazil itu 25%. Nah, cuma orang cuma lihat, oh dia akan pajakin. Cuma pas saya baca, alasan kenapa dia pajakin sebetulnya make sense juga sih. Kalau untuk China ya memang mereka sedang bersaing, tapi disebutkan Amerika tuh punya masalah dengan fentanyl. Fentanyl itu obat narkoba yang aduh yang orangnya bisa kehilangan kesadaran bergerak kayak zombie gitu di di, di tengah jalan terdiam itu memang merusak lah sangat merusak bangsa gitu. Nah, eh, itu ternyata banyak obat-obat ilegal fentanyl itu kalau nggak salah itu banyak masuknya dari China gitu. Jadi dia langsung bilang kalau kalau kamu nggak bisa hentikan barang-barang terlarang ini masuk ke negara Amerika, saya pajakin kamu. Nah, kalau si Kanada sama Meksiko, dia alasannya beda lagi. Dia lebih ke keamanan perbatasan gitu. Jadi, kalau kamu nggak bisa menghentikan orang-orang ilegal tuh masuk ke Amerika, yang imigran-imigran ilegal itu, karena Amerika bawahnya berbatasan dengan Meksiko, atasnya dengan Kanada, itu dia akan pajakin 25%. Ya, jadi make sense sih. Ya, kalau sekarang imigran-imigran ilegal itu masuk sebagai ya kan nggak semua imigran itu baik ya. Apalagi yang ilegal bisa aja dia memang penjahat atau segala macam karena nggak dijaga dengan baik perbatasannya, maka ya itu dia macam dengan memberikan tarif pajak bea masuk yang tinggi gitu. Dan bahkan BRICS ya, yang kita dulu kenalnya dedolarisasi, buktinya nggak turun-turun tuh dolarnya. Dia langsung mengancam langsung nih, jangan coba-coba untuk bikin currency baru menggantikan dolar Amerika Serikat. Kalau memang dia lakukan, maka akan dipajakin 100%. Nah, jadi kalau orang tebar pesona, dia tebar ancaman. Nah, bisa jadi ya, yang disebut-sebut oleh Trump di atas itu lebih kepada gertakan aja. Kenapa ya? Namanya kita mau negosiasi kan saya mesti pegang sesuatu dulu. Nah, jadi kalau mau pegang sesuatu, saya harus punya deal yang lebih baik gitu kan. Nah, cuma kalau untuk pasar modal, eh, setiap kali dia bilang mau kenakan tarif, kenakan bea masuk, itu sudah ada yang hitung nih. Kalau kenaikan tarif sekian, dampak ke inflasi sekian. Kenaikan sekian, dampak inflasi ke sekian. Nah, tapi itu terus terang menurut saya hitungannya terlalu teoritis sih. Karena namanya pengusaha ya. Kalau misalnya saya ekspor langsung kena sekian, tapi ekspor dari negara lain lebih murah, saya kan hitung-hitungan. Oh, kalau gitu supaya lebih murah saya pindahkan aja produksinya di situ supaya ekspor saya nggak kena. Ya, jadi it's all about profit gitu loh. Kalau misalnya saya bisa lebih murah dengan bangun pabrik di sana, why not? Ya, cuma memang tidak semudah itu. Tapi persiapan untuk memindahkan basis produksi itu sudah dari lama.
Jadi kenapa banyak pabrik China sekarang bangunnya di Vietnam, di Thailand, kemudian juga di Indonesia. Itu karena ekspor dari negara-negara tersebut mungkin secara hitung-hitungan lebih murah dibandingkan kalau diekspor langsung. Nah, jadi sebetulnya negara-negara itu juga sudah, bukan negara lebih tepatnya sih, para pengusaha juga sudah melakukan tindakan antisipasi. Tapi ya kalau bagi pasar modal, wah, kalau inflasinya naik itu jadi momok nih. Kenapa? Karena suku bunga bisa nggak jadi turun gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, spekulasi bahwa inflasi akan kembali tinggi, suku bunga tidak turun atau turunnya tidak sebanyak yang orang harapkan, itu berdampak ke emerging market. Kenapa? Karena dari dulu story-nya ya adalah kalau suku bunga Amerika turun karena kondisi ekonominya kurang bagus gitu ya, sehingga perlu menurunkan suku bunga, maka dana asing itu akan mencari grow yang lebih tinggi. Grow lebih tinggi di mana? Ada di emerging market, ya Indonesia, Malaysia, Thailand. Jadi mereka akan pindah ke emerging market gitu. Dan sebenarnya sudah terjadi pada saat suku bunga turun di bulan September yang lalu, 50 basis sekaligus, di mana sudah diberitakan The Fed dari jauh-jauh hari sebelumnya, itu dana asing sudah banyak mengalir masuk nih dari bulan Juni sampai dengan September. Tapi begitu data inflasi naik, data pendukung ya kayak inflasi PCE, tingkat pengangguran tidak sesuai harapan, aslinya balik salah lagi gitu. Nah sekarang karena ada Donald Trump dengan tarif pajaknya, eh, lagi-lagi jadi ogah gitu. Eh, Apalagi story-nya untuk masuk ke emerging market. Jadi story dari sentimen asing tidak begitu baik. Nah kalau dari luar nggak bagus, domestik bagaimana? Menurut saya sentimen domestik itu tidak terlalu menjadi penggerak pasar saham, kecuali kinerja emiten gitu. Eh, nah, tapi ya saat ini eh, ada wacana, bukan wacana sih. Memang sih di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sudah mengagendakan kenaikan PPN 10% menjadi 11% dari 2 tahun lalu dan tahun ini menjadi 12% gitu. Kemudian ada pabrik-pabrik lagi PHK. Eh, dan kondisi ini terjadi bersamaan dengan indeks yang lagi turun dalam di bulan November sampai awal Desember. Nah, jadi dianggaplah, oh ya gara-gara PPN mau naik, gara-gara PHK, ini sentimen negatif nih sahamnya turun nih gitu. Padahal menurut saya bukan sih, tapi lebih kepada perubahan sentimen asing saja, yang karena tadinya mau masuk ke Indonesia karena bunga mau turun, sekarang menjadi tertunda dulu gitu. Nah, publikasi laporan keuangan emiten di kuartal 3 ini terus terang juga nggak bagus-bagus amat gitu. BCA masih bisa tumbuh di atas 10%. Tapi 3 bank besar ya, Bank Mandiri, Bank BNI, dan yang paling struggle itu Bank BRI gitu. Masih stagnan, tumbuhnya di bawah 10%, bahkan BRI itu cenderung flat gitu. Nah, harga batu bara juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dan berdampak kepada perusahaan-perusahaan di sektor energi, laba bersihnya tidak sebaik tahun sebelumnya. Nah, sektor yang lain menurut saya juga relatif sama atau bahkan agak agak turun ya dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, ada yang mengatakan daya beli sedang turun. Ya, kalau untuk masyarakat yang kelas menengah bawah, harus kita akui judol itu sangat merusak judi online. Jadi kalau ada pengurangan daya beli di situ, ya itu memang menurut saya kelas menengah bawah iya. Kemudian ada juga yang mengatakan masifnya produk impor karena barang-barang dari yang murah masuk ke Indonesia biayanya lebih murah menyebabkan produksi dalam negeri jadi tidak menarik. Jadi orang mungkin mainnya trader aja. Nah, kalau trader kan tidak padat karya. Dia kan ibaratnya cuma menjual aja gitu. Kalau pabrik nggak banyak atau apa nggak banyak, ya tentu akan susah gitu. Nah, atau ada juga yang mengatakan sebetulnya marketnya sama kok, cuma kurang inovatif aja. Ya, karena sekarang kalau kita lihat barang-barang yang orang beli itu, orang uang tuh ada gitu. Cuma mungkin belanjanya itu lebih eh, lebih ke produk-produk yang inovatif gitu. Contoh misalnya kayak Labubu ya. Labubu kan itu kalau bukan Black Lisa, kalau Lisa Blackpink yang mempopulerkan, harganya mana mungkin sampai segitu mahal dan sudah gitu barangnya nggak ada lagi gitu. Nah jadi eh, orang tetap punya uang untuk belanja barang, cuma mereka mau beli barang-barang yang inovatif, yang terbatas, yang langka, atau kayak di Amerika ada pengembangan teknologi baru AI.
Nah, jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan masih terus menjual barang yang sama tanpa inovasi, barangnya bisa tergantikan oleh barang yang lain. Contoh lain misalnya, dulu kita nontonnya televisi, sekarang kita nontonnya Netflix, nontonnya Amazon Prime, kita nontonnya mungkin HBO Go gitu. Nah, yang sudah tidak perlu TV lagi, bisa dari handphone. Nah, itu kan penontonnya masih sama, cuma pindah aja dari televisi ke layar handphone. Yang nontonnya biasanya channel-channel televisi menjadi YouTube seperti itu. Jadi kalau kita cuma terus-menerus berbisnis dari TV, kita nggak pindah ke handphone seperti itu, ya akan ketinggalan. Ya. Jadi market sekarang makin disruptif, bahkan pemain-pemain yang sudah lama menjadi penguasa saja, itu kalau dia tidak mengikuti perkembangan zaman, dia juga akan tertinggal seperti itu. Nah, dalam kondisi laporan keuangan so-so, uh, ada kebijakan yang dipandang negatif gitu ya. Tentu justifikasi kalau indeks mau rebound itu cukup sulit gitu. Ibarat di luar lagi ada badai tornado, di dalam struktur rumahnya tidak kokoh-kokoh amat gitu. Kacanya masih goyang-goyang, suara-suara gitu. Nah, tapi di tengah situasi seperti ini, menurut saya ada satu hal yang agak terlewatkan oleh investor, yaitu valuasi gitu. Nah, turunnya sudah begitu banyak gitu ya. Valuasi saham saat ini sudah murah, sudah di level pandemi 2020-2021. Bayangkan kalau misalnya kita ingat tahun 2020 terjadi pandemi, harga saham crash, apa yang kita lakukan? Kita beli kan, hold aja, sekarang sudah untung berapa gitu. Nah, eh, itu adalah harga saham yang crash. Kita beli di bawah. Nah, sekarang menurut saya harganya sudah segitu lagi gitu. Cuma bukan harga ya, tapi valuasi. Nah, sebagai contoh saya mengambil 5 saham terbesar yang punya data dari 2019 untuk melihat kondisinya waktu pandemi seperti apa ya. Nah, dari LQ45, 5 saham terbesar itu ada BCA dan BRI. Sorry, dengan bobot 15%. Kemudian ada Bank Mandiri sekitar 13%. Kalau di IDX 30 mungkin dia bisa 15. Kemudian di Telkom ada Telkom sekitar 7% dan Astra Internasional hampir 5%. Sebetulnya kalau kita jumlahkan 5 saham ini 15 kali 2 30 tambah 13 43 tambah 7 50. Ini 55%. 55% itu ada di LQ45. Artinya kalau 5 saham ini aja misalnya naik 10%, maka LQ45 sudah naik 5,5%. Nah, kalau di IHSG gabungan dari 5 saham ini sekitar 30-40% seperti itu. Dan kelima saham ini sering menjadi proksi daripada aliran dana asing. Jadi kalau asingnya sell, mau fundamental bagus ataupun jelek, mereka turun. Asingnya buy, fundamental baik atau jelek, itu hasilnya akan naik gitu. Dan sebetulnya di antara Telkom sama ASI itu ada Aman. Cuma Aman ini walaupun bobotnya 6,25%, tapi data dari tahun 2019 belum ada gitu. Jadi saya keluarkan dulu. Nah, kemudian untuk kenapa saya bisa katakan valuasinya murah? Saya menggunakan price earning ratio historis. Jadi ini adalah Bank BCA, saya hitung PER. Ya, PER itu adalah price dibagi EPS yang disetahunkan. Ini bisa Bapak Ibu hitung manual, yang penting ada data harga sama earning per share yang disetahunkan. Bisa juga dari berlangganan seperti infovesta.com, Bloomberg, dan sebagainya. Nah, um, PER-nya BCA itu pernah ada di level 27, 29, turun ke 19 waktu pandemi, kemudian naik ke 20, 20 33 dan seterusnya. Nah, di 3 Desember itu PI-nya 23. 23 ini itu sudah kurang lebih pas pandemi sih memang 21 ya, 19 sampai 21. Tapi sekarang 23 ini sudah termasuk sangat murah menurut saya. Nah, ini tengah ini apa? Ini adalah rata-rata. Jadi dari periode ini, rata-rata dari PE ratio adalah 27 kali. Kemudian optimis itu adalah rata-rata ditambah satu standar deviasi. Kalau pesimis itu rata-rata dikurangi satu standar deviasi. Jadi ini lebih ke pendekatan statistik sih. Jadi kalau misalnya seperti ini, bisa dikatakan dalam kondisi normal, itu PI ratio BCA itu akan ada di range 24 sampai 29,69 kali. Nah, kalau misalnya orang bilang mahal, itu
dia di atas rata-rata. Di atas optimis, ini berarti sudah euforia. Ini sudah harga nggak masuk akal. Valuasi, sorry, nggak masuk akal. Murah itu berarti di bawah rata-rata dari 24 sampai 27. Kalau di bawah 24 berarti ini sudah harga orang terlalu pesimis. Berarti sudah harga orang yang sudah ibaratnya blood on the market gitu. Jadi uh, kalau Warren Buffett kan suka mengatakan be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Ini adalah level orang yang greedy. Ini adalah level orang yang fearful. Jadi kalau kita mau sebagai investor value investing, kita mau masuk ketika valuasinya murah adalah ya di bawah level pesimis ini. Seperti itu. Nah, jadi BCA rata-rata PI-nya adalah 27, minus satu standar deviasi 24,4, plus satu standar deviasi 29,7. Nah, saat ini dengan harga 10.200 itu PI ratio di 23. Nah, bukan berarti harga BCA saat ini lebih rendah dibandingkan harga BCA di 2020 ya. Karena earnings BCA kan selama itu juga naik terus gitu. Jadi bisa aja harga BCA di tahun 2020, saya cek sebentar, itu adalah di uh, Bank BCA 2020 itu di 5.500 ya. PI-nya 20 kali. Sekarang BCA di 2024 harganya 10.000, 2 kali lipat, tapi PI-nya kok masih sama 23 ya. Karena earnings BCA selama periode ini juga mengalami peningkatan. Jadi sekali lagi yang digunakan itu valuasi, bukan harga gitu ya. Nah, bisa aja di sini BCA EPS-nya atau earning per share-nya itu misalnya 100, di sini earning per share-nya sudah 200. Jadi walaupun harganya 2 kali lipat, tapi sebetulnya secara PE ratio itu sama. Nah, kalau orang pasar modal itu yang dia lihat bukan harga, tapi PE ratio. Jadi mau tahu mahal atau murah itu sebut dari PE ratio-nya. Nah, ini adalah level yang baru tercapai pada saat pandemi dulu. Nah, untuk ada yang awam, tadi itu saya sudah jelaskan. PER itu dihitung dari harga dibagi EPS. Makin tinggi PE ratio artinya valuasinya makin mahal. Makin rendah PE ratio, valuasinya makin murah. Nah, penyebabnya bisa macam-macam. Bisa harganya yang jatuh, earningsnya sama. Bisa juga harganya sama, earningsnya jatuh. Nah, kalau earningsnya jatuh, itu PE ratio jadi tinggi karena harga dibagi EPS. Ini matematika sederhana sih. Nah, kemudian kenapa pakai rata-rata? Karena orang mau lihat selama jangka waktu tertentu seperti apa. Idealnya sih sudah melewati market yang bullish dan market yang bearish. Jadi kita bisa lihat kondisi sebelum dan sesudah seperti apa. Nah, kalau kita pakai 3 tahun, oke, tapi kan belum melewati pandemi. Jadi kalau kita bisa hitung sebelum pandemi, pandemi setelah pandemi, itu bisa memberikan gambaran yang lebih bagus. Termasuk juga plus minus satu standar deviasinya. Nah, cuma kadang-kadang beberapa saham itu bisa saja ya dalam kondisi tertentu labanya anjlok. Bisa juga dalam kondisi tertentu, tertentu labanya naik tinggi. Jadi grafik PE ratio-nya kayak patah. Nah, untuk itu kita harus lebih bijaksana untuk melihat itu. Nah, bisa juga kita menggunakan PBV ya. PER dan PBV sama aja sih. Cuma kalau PER itu uh, dalam satu waktu, misalnya dari positif jadi negatif, grafiknya akan jadi kacau. Tapi kalau PBV karena menggunakan akumulasi modal, dia lebih lebih stable pergerakannya. Ya itu tergantung kita semua sih mau pakai cara yang mana gitu. Nah, tadi BCA gitu kan. Nah, sekarang saya lihat lagi 4 saham yang lain. Nah, BRI juga sama. Ya, BRI dia punya laba juga sudah jauh meningkat dibandingkan 2020 yang lalu. Tapi harganya belakangan anjlok kan dari 6 ribuan ke 4 ribuan. Nah, PE ratio-nya itu sudah sama seperti level waktu pandemi. 10 dengan waktu level pandemi itu mungkin sekitar 7-8 kali. Sekarang cuma 10,5. Bank Mandiri yang labanya itu mendekati Bank BRI, karena di Indonesia bank dengan laba terbesar itu masih BRI. Kalau seluruh Indonesia di total, nomor satunya Pertamina, nomor duanya BRI. Nah, Bank Mandiri itu juga labanya sudah mulai mengejar Bank BRI. Ini di 10,1. Nah, pada saat dia pandemi yang lalu, itu sempat mendekati 5.
Dan kalau angka satu standar deviasi di bawah itu 10,29. Nah, kemudian ada Astra, ya Astra, eh, ya kita lihat beberapa tahun ini kayaknya kurang kurang bagus ya harga sahamnya. Sehingga secara valuasi bahkan dia sudah lebih rendah dibandingkan pada saat pandemi yang lalu gitu. Nah, bisa saja labanya naik dikit-dikit, tapi harganya nggak kemana-mana sehingga valuasinya makin hari makin murah. Nah, Telkom juga sama. Dia punya laba juga termasuk yang tinggi di Indonesia, tapi ya harga sahamnya juga udah cukup lama nggak kemana-mana ya. Jadi secara valuasi bahkan dia lebih murah pada saat pandemi yang lalu gitu. Kalau pandemi yang lalu mungkin di 13 kali, sekarang cuma di 12 kali. Tapi memang ceritanya beda-beda ya. Ada yang mengatakan, oh dia investasi di Goto, ada rugi. Ada yang mengatakan mungkin pesaingnya banyak, ada Starlink segala macam. Ada juga yang mengatakan labanya mulai stagnan. Karena di Indonesia ketika labanya mulai stagnan, investor cenderung meninggalkan saham tersebut. Apalagi kalau kalau labanya turun. Jadi nggak cuma sekedar mahal atau murah, tapi juga harus dilihat apakah perusahaan mampu mempertahankan kemampuan dia mencetak kenaikan laba. Kenaikan laba loh ya. Kalau mencetak laba aja itu nggak cukup. Jadi harus mencetak laba dan labanya meningkat dari tahun ke tahun. Tapi anyhow, BCA sudah valuasi seperti pandemi 2020. BRI, Bank Mandiri, Astra, dan Telkom juga sama. Nah, dengan valuasi yang murah, itu ada justifikasi dari investor institusi, investor personal yang menggunakan value investing, termasuk juga investor asing. Investor asing itu tidak semuanya index fund. Ada yang index fund, dia cuma beli saham-saham besar, tapi ada juga yang investor value gitu. Nah, kalau misalnya sudah murah sekali dengan valuasi yang sudah sama seperti pandemi, jadi ada justifikasi untuk masuk ke saham Indonesia. Yang jadi kendala ya, kadang-kadang valuasi murah itu jarang diberitakan. Kalaupun ada ya paling satu dua kali aja. Eh, Media ya lebih suka memberitakan sentimen yang non fundamental. Contoh misalnya, makan siang bergizi gratis. Oh, itu bisa menyebabkan APBN defisit bisa. Kemudian bisa menyebabkan beberapa sektor terganggu misalnya, diuntungkan ataupun dirugikan. Nah, sama juga kebijakan suku bunga The Fed, kalimat-kalimat daripada Donald Trump. Jadi eh, yang seperti tadi lebih ada clickbait. Media lebih suka memberitakan itu. Nah, valuasi belum tentu gitu. Padahal yang diberitakan tersebut bisa terjadi, bisa juga enggak. Karena kan sifatnya hanya perkiraan. Nah, saya sendiri meyakini valuasi yang murah ini bisa menjadi sentimen positif yang mendorong kenaikan IHSG dalam waktu dekat gitu ya. Meskipun kelihatannya akan cukup sulit untuk ke level tertinggi ya. Turunnya banyak sih di November. Reboundnya juga harusnya banyak. Tapi kalau berharap dia naiknya mencetak rekor baru, kelihatannya masih cukup sulit gitu. Ya, tapi sih ya, mudah-mudahan sih ya. Rencana turunnya suku bunga The Fed di pertengahan Desember nanti tetap sesuai rencana. Kemudian ketika Donald Trump menjabat, mungkin tidak semua gertakannya jadi kenyataan. Bisa aja itu bagian dari negosiasi aja. Nah, setelah itu mungkin sentimennya bisa jadi lebih positif. Nah, di pasar modal memang positif negatif itu selalu datang silih berganti sih. Tinggal waktunya aja gitu. Sebagai investor, kadang-kadang kita perlu lebih contrarian. Jadi kalau pas semuanya bilang positif, kita malah lebih harus hati-hati. Ketika semuanya menjadi negatif, mungkin itulah saat bagi kita untuk masuk secara bertahap. Nah, demikian pandangan saya untuk potensi reboundnya IHSG dan RQ45 yang juga diharapkan nantinya menguntungkan reksadana saham. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Bisa tinggalkan di reply atau komentar ya. Demikian dari saya, terima kasih.